Kembali lagi dengan saya Anita Yulianti di Percakapan Pra Observasi. Hari ini saya bersama dengan Ibu Salmawati. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 7 Binamo. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Ibu Anita. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan juga menerapkan jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Salma lakukan di kelas nantinya. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Salma melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Salma ya. Nah, yang pertama Bu itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, jadi baik, terima kasih Bu Anita. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah melalui percobaan peserta didik itu dapat mengidentifikasi tentang perubahan wujud zat atau materi. Yang kedua adalah bagaimana siswa dapat menjelaskan atau peserta didik itu dapat menjelaskan tentang perubahan dari wujud zat. Oh, berarti materi ini nanti adalah perubahan tentang wujud zat ya Bu ya. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi nanti? Ya, jadi ada beberapa yang ingin saya kembangkan di proses pembelajaran nantinya atau di minggu depan, yaitu yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu dapat melakukan percobaan itu dengan baik sesuai dengan alur percobaan atau sesuai dengan prinsip dari percobaan itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana siswa dapat aktif untuk berdiskusi bersama dengan teman-temannya terkait dengan hasil percobaan yang telah dilakukan. Oh, berarti nanti siswa akan melakukan percobaan ya Bu ya? Oke, keren sekali Bu Salma. Oke, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya? Ya, jadi model pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu adalah discovery learning, karena di sini saya lihat berdasarkan materi ini melalui percobaan tentunya ada beberapa yang dilakukan oleh siswa, baik pengamatan, diskusi kelompok, dan bagaimana dia mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu Bu Anita. Oh, itu discovery learning ya Bu ya. Jadi bentuk penilaiannya nanti? Iya, jadi bentuk penilaian nanti yang saya lakukan di proses pembelajaran itu yang pertama adalah penilaian berdasarkan percobaannya dulu, karena di dalam percobaan itu bagaimana keaktifan siswa, bagaimana kolaborasi siswa di dalam melakukan eksperimen, dan tentunya adalah setelah itu pasti akan ada namanya diskusi kelompok serta ada sesi tanya jawab berdasarkan diskusi itu, dan di hasil akhir atau penilaian akhir atau yang biasa dinamakan dengan penilaian sumatif itu adalah memberikan tugas kepada peserta didik sebagai capaian dari tujuan pembelajaran. Seperti itu. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti dalam observasi? Ya, jadi media yang saya gunakan itu tentunya karena ini adalah eksperimen. Yang pertama itu tentunya ada alat dan bahan yang digunakan oleh peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran tadi. Bagaimana peserta didik itu dapat mengidentifikasi tentang perubahan wujud zat. Oke, seperti itu. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, Bu? Ya, jadi saya merencanakan pembelajaran ini itu hari Rabu untuk minggu depan. Terus kelasnya itu adalah kelas 7 dan waktunya itu di jam ke 34, 3.45 ya. Jadi 3 jam di situ.
Oke, seperti itu ya Bu Iya, Bu. Salma ya, di Iya, Bu. hari Rabu. Oke, jadi nanti insya Allah saya di hari Rabu akan datang ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Oke, sebelum kita akhiri yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini apa ya Bu ya? Ya, jadi melalui kegiatan atau percakapan dari pra-observasi ini, saya bisa punya referensi untuk saya persiapkan nantinya di kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu Salma dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Terima kasih Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa di observasi kelas dan juga pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita belajar seperti biasanya. Sebelum kita mulai belajar, maka speaker kelas dan semuanya sudah dibacakan. Jadi sekarang kita mungkin saya cek dulu dan lagi. Sabar yang sama. Ini ya. Oh, jadi kemarin apa? Mengecek bagaimana kita semua fokus dulu sebelum pembelajaran dimulai dengan memberikan teka-teki. Mau? Oke, kalau seperti itu saya pas dulu. Konsentrasi dari anak semua. Kita lihat apa kira-kira? Jam. Ini air. Air, pernah lihat air? Atau sering ya? Sering lihat air. Air itu adalah salah satu wujud dari zat. Ya, jadi air itu, jadi kalau kita mencoba menuangkan air, apakah air itu mengalir atau tidak? Mengalir atau tidak? Terus ini tempatnya apa? Gelas. Kalau saya tempatkan di sini, apakah berubah atau tidak? Tidak. Oke, kalau saya panaskan air, kira-kira ada perubahan yang kamu lihat? Ada. Apa kira-kira? Ada yang mendidih. Nah, sebentar kita akan masuk pada materi tentang perubahan wujud zat. Jadi ini adalah zat seperti yang kita belajar sebelumnya. Ini merupakan zat apa? Zat padat. Terus yang saya tuang tadi, airnya itu masuk zat yang saya tuang. Yang saya tuang tadi, air itu masuk pada apa? Zat apa? Zat cair. Ya, jadi harus nah sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah melalui percobaan. Sebentar kita akan melakukan eksperimen. Jadi percobaan itu sama dengan eksperimen, ya. Melalui percobaan peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat atau materi. Yang kedua adalah menjelaskan proses perubahan wujud zat. Jadi sebentar ketika melakukan eksperimen, maka apa yang harus dicapai oleh anak-anakku yaitu adalah bagaimana mampu mengidentifikasi melalui percobaan, dan yang kedua adalah melalui pengamatan. Sebentar itu akan saya bagi berdasarkan dengan kelompoknya. Nah, sekarang diperhatikan sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi, terlebih dahulu mungkin kita harus melakukan kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan untuk mata pelajaran ya. Nah, ada yang bisa mengusulkan apa kira-kira kesepakatan kelas kita atau pembelajaran kita pada hari ini?
dalam proses belajar mengajar ada kenyamanan, ketenangan, tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Jadi semua kelompok itu saling menghargai, ataupun di dalam satu kelompok itu saling menghargai sesama temannya. Kira-kira apa kesepakatan pertama kita? Saling menghargai, ya, saling menghargai. Apalagi tidak membicara saat guru menjelaskan di depan. iya, sama ya. Apalagi mau keluar, buang air kecil harus izin dulu. Jadi banyak ya aturannya, saling menghargai, saling apa lagi? Saling menghormati. Apalagi menjaga kebersihan ya. Jadi setelah melakukan praktik itu harus dijaga kebersihannya ya. Menjaga kebersihan lab. Karena kita berada di laboratorium. Oke, terus saya mau menyampaikan sebentar. Jadi anak-anakku harus memperhatikan bahwa proses belajar anak-anak itu tentunya ada penilaian yang kami lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi jangan kita oh iya tidak nani dia guruku, belum pernah nilai. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir itu guru akan melakukan atau memberikan sebuah penilaian. Jadi penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa pada saat diskusi kita akan masuk proses penilaian. Jadi mohon kerjasamanya bagaimana anak-anak itu dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Dan tentunya sebentar ketika diberikan tugas maka harus dikerjakan karena itu adalah penilaian yang bersifat semangat. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, kalau bagi kelompok. Jadi ada beberapa kelompok, ada kelompok di sini akan melakukan percobaan secara langsung dengan melakukan gerakan yaitu di sini ya, yaitu kelompok kinestetik. Terus di sini ada semua HP-nya. Ya, jadi yang ada HP-nya itu kami akan memberikan. Di sini adalah kelompok auditoris. Terus di sini kelompok sama ya. Terus di sini kelompok visual. Ya, oke, sudah? Oke. Teman-temanmu melakukan pengamatan itu lewat video dan seperti yang ada di atas mungkin kamu bisa lihat semua. Inilah hasil karya dari teman-teman saya di kelompok berapa? Kelompok 3. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Sudah melakukan eksperimen hari ini dengan tentunya memperhatikan kebutuhan belajar murid. Ada yang melakukan eksperimen, melakukan pengamatan dengan menggunakan video, ada juga yang melakukan pengamatan melalui tadi yang Ibu presentasikan atau yang Ibu bagikan tadi ya. Jadi sekarang perhatikan baik-baik, kita sudah masuk di kegiatan penutup. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan apa itu zat? Ada? Oke. Melakukan kegiatan diskusi dan saya memberikan apresiasi kepada anak-anak semua yang luar biasa dan terutama Ririn. Mari kita berikan aplaus untuk Ririn. Dalam melaksanakan tugasnya, kerja kelompoknya bagus sekali. Dan sekarang saya ingin bertanya, gimana perasaannya hari ini? Sudah belajar IPA? Senang. Apa lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 7 Binamu, Kabupaten Jeneponto, akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Salmawati. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 7 Binamu dan bersama pengajar praktik saya Ibu Resa Nur Arfan. Kalau seperti itu kita mulai saja ya Bu Salma ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah observasi? Ya, jadi perasaan kemarin pada saat dilakukan observasi kepada saya, pertama sih agak gugup, ya namanya juga kita berhadapan atau ada guru lain pada saat kita mengajar, itu pasti ada rasa kekhawatiran dan lain sebagainya. Tetapi setelah berjalan, alhamdulillah membaik, dan ini adalah pengalaman pertama saya dilakukan observasi kepada saya. Jadi perasaan Ibu lega setelah diobservasi. Iya, Ibu. Oke, jadi Ibu selanjutnya menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat? Iya Bu, jadi perencanaan kemarin di modul ajar, saya melakukan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya rencanakan. Oh, jadi Ibu sudah sesuai ya ketika Ibu observasi kemarin, Ibu sudah menjalankan sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat. Kira-kira dari nilai 10, Ibu menilai diri Ibu berapa? Iya, kalau saya melakukan proses pembelajaran kemarin, saya menganggap bahwa masih banyak langkah-langkah dari alur pembelajaran itu belum saya terlalu kuasai, dan mungkin saya menilai diri saya itu berada di angka 7. Oh, jadi Ibu menilai diri Ibu di angka 7 ya Bu ya? Iya Bu. Dalam observasi kemarin ya, hari Senin ya kan, Iya, Bu. Kira-kira Ibu ada kesulitan kah yang Ibu alami ketika proses observasi? Iya, jadi pada saat saya diobservasi kemarin, ada kesulitan yang saya hadapi atau kendala. Tentunya kan di dalam proses pembelajaran ketika kita menggunakan sarana atau prasarana, tentunya biasanya itu terkendalanya adalah di persoalan IT. Jadi kemarin kebetulan soket dari LCD itu mengalami kerusakan, jadi di situ saya lama untuk mengaturnya, kan pada dasarnya kan modul ajar itu ada waktunya ya, jadi atau proses pembelajaran itu ada waktunya, tapi ternyata karena persoalan teknisi ini sampai terkendala pembelajaran itu sampai beberapa menit, kurang lebih 20 menit Ibu. Oh, jadi Ibu terkendala di LCD karena memang ya Bu ya, kalau memasang LCD itu membutuhkan waktu sekian menit, dan apalagi ini kendalanya soketnya bermasalah. Menurut Ibu nanti ketika terjadi hambatan seperti itu solusinya apa Bu? Iya, jadi ini adalah pengalaman tentunya yang berharga buat saya, dan tentunya kedepannya saya harus mengantisipasi. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan IT, berarti saya harus memperhatikan dulu alatnya bagaimana, bagus tidak. Jadi itu tidak menjadi lagi kendala pada saat proses pembelajaran ketika digunakan. Oke, seperti Ibu akan mencari solusi. Mungkin di sekolah Ibu, apakah Ibu akan melakukan sendiri atau mungkin ada yang membantu Ibu di sekolah, misalnya masalah IT ini? Iya, jadi kebetulan di sekolah ada teman juga yang jago IT, teknisi juga, jadi dia jago segala-galanya. Jadi saya minta bantuannya untuk memperbaiki, tentunya juga minta bantuan sama kepala sekolah untuk memperbaiki supaya di dalam proses pembelajaran tidak ada lagi kendala-kendala yang seperti itu, yang sebenarnya bisa tidak ada, tetapi ini kedepannya menjadi perhatian. Mungkin seperti itu. Jadi Ibu karena ada teman yang pandai IT, mungkin juga kepala sekolah ya bisa diberi saran untuk memperbaiki soket dari LCD tersebut. Oke, dari pembicaraan kita ini, bolehkah saya menilai Ibu Salma ketika melakukan observasi yang lalu? Silahkan Ibu. Oke.
dari Ibu tadi nilai dirinya kan nilai 7, tapi dari pengamatan saya Ibu tuh benar-benar hebat sih menurut saya, dari hasil pembelajaran berdiferensiasinya, ada kontennya juga, setelah itu ada produknya. Nah, itu menurut refleksi juga Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran ada. Nah, menurut saya sih Ibu bisa dapat 8,5 Bu ya. Itu Ibu luar biasa menurut saya sebagai guru IPA ya Bu ya. Di lab kemarin kan praktek anak-anaknya tuh. Jadi Ibu hebat menurut saya. Terima kasih Ibu Wanita. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Ibu Salma hari ini tentang pasca observasi Sama-sama, kita. Ibu. Kita akhirnya pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi juga wabarakatuh. untuk Ibu Resa Nur Armani telah menghadiri pembicaraan ini. Oke, siap.